Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, NIM E 2019-1165 dari kelas Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, di mana pada video tersebut bertema ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Saya setuju atas pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Dan di mana perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lain. Khususnya perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan internasional, tidak juga terlibat pinjam-meminjam secara internasional. Perekonomian tertutup artinya tidak mengenal hubungan luar negeri sehingga tidak ada kegiatan ekspor-impor. Perekonomian sederhana tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Untuk mempermudah pengamatan mengenai bekerjanya perekonomian secara nasional, perekonomian suatu negara dapat digolongkan atas dua macam, yaitu perekonomian tertutup yang meliputi atas perekonomian dua sektor dan perekonomian tiga sektor. Yang kedua ada perekonomian terbuka. Pada bagian ini akan dibahas perekonomian dua sektor, yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian dua sektor terdiri dari pengeluaran yang dilakukan rumah tangga konsumen yang biasanya disebut dengan konsumsi, dan pengeluaran yang dilakukan rumah tangga produsen yang biasa disebut dengan investasi. Keseimbangan perekonomian sederhana atau dua sektor dapat dituliskan dengan notasi Y sama dengan C plus 1. Persamaan ini mencerminkan kondisi antara output yang diproduksi Y sama dengan output yang dijual C plus 1. Jika sebagian pendapatan digunakan untuk konsumsi dan sebagian pendapatan digunakan untuk menabung atau saving diberi notasi S, maka ditulis Y sama dengan C plus S. Aliran pendapatan yang terdapat dalam perekonomian dua sektor dapat disimpulkan bahwa aliran-aliran pendapatannya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga ada sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dalam perekonomian dua sektor terdiri dari konsumsi dan investasi, di mana konsumsi dapat diartikan sebagai bagian pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membiayai pembelian aneka jasa dan kebutuhan lain. Besarnya konsumsi selalu berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya pendapatan. Apabila pendapatan meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Keynes menekankan bahwa bagi suatu perekonomian tingkat pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga bervariasi secara langsung dengan tingkat pendapatan disposable dari rumah tangga tersebut. Fungsi konsumsi merupakan hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi dengan pendapatan disposable. Hubungan tersebut bersifat linear positif. Pendapat Keynes tentang fungsi konsumsi sangatlah mendasar sekali dan banyak digunakan ekonom-ekonom lain. Menurutnya, keputusan seseorang untuk mengonsumsi seseorang tergantung dari pendapatan disposable-nya dan juga keinginan untuk menggunakan atau menyimpan pendapatan tersebut. Jika pendapatan seseorang digunakan semuanya untuk kebutuhan konsumsi, maka dia tidak memiliki pendapatan lagi yang bisa digunakan pada masa yang akan datang. Yang kedua ada investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Dengan demikian, istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama yaitu pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua ada pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Yang ketiga ada pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual.
bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Dari 3 jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu ia meliputi investasi untuk menambahkan kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasikan. Penentu tingkat investasi dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua yaitu suku bunga. Yang ketiga yaitu ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Yang kelima tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Yang keenam keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional, yang dimana dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu fungsi investasi otonomi, yang merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besar pendapatannya. Yang kedua ada investasi berpengaruh, yang merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Sekian penjelasan dari saya mengenai video tersebut. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.